رب المصطفى واغفر لنا من الله واسع الكرم يا ربي المصطفى واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى عباده لكل حال من الأحوال والدائمين يا ربي المصطفى واغفر لنا على الله نظر من العين رحمة تدوي كل ما به من أرض سقيما يا ربي الله سيدنا واغفر لنا يا رب المصطفى مقاصدنا واغفر لنا من مضى واسع الكرم يا رب المصطفى مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى الدنيا وعلى كل دنيا وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وولده وأزواجه وذريته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين وأستاذنا والملحق بالأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين والمحسنين ثم إلى روحهم هذا الكتاب بقوله محمد يونس نفع الله بعلومه وببركاته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk khususnya untuk para donatur dermawan yang telah menginfakkan sebagian rezekinya dari Allah, baik untuk pengembangan atau pengembangan Musyawarah ataupun segala kegiatan yang ada di Musyawarah, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan segala kemudahan daripada hajat-hajat dan urusannya. Dan kita doakan pula untuk saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, sanak famili kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binia taqabbal wa nashkur ala ta'ati Rasul bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Para bapak dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta nikmat ketaatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Taala setelah kita melaksanakan sholat jamaah kita susul dengan duduk di majlis taklim ini yang kita lakukan pada hari Sabtu pada subuh, dengan harapan mudah-mudahan seluruh yang kami perhatikan baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa menjaga keridhaan dari Allah Subhanahu wa Taala. Salawat semua senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kita masih melanjutkan kembali materi pelajaran kita masih di tentang masalah sholat, bagian daripada rukun sholat, dan kita kembali masuk kepada bab yang ke-8, al-julusu baina sajdataini wa tuma'ninati, yakni duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Yang sebelumnya adalah kita bersujud dua kali, as-sujudu marratain ma'tuma'ninah fi ma'al aqwa'i sab'ah ma'al intisyaril jabhah, yakni sujud dua kali dengan tuma'ninah dengan meletakkan ujung daripada anggota rukun sujud. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya telah saya terangkan perihal tentang sujud di antara ketika saat duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah di dalamnya, dan wajib meletakkan ujung daripada anggota rukun sujud yang terdiri dari al-jabhah, yang ini dua telapak tangan, dua lutut, dan dua kaki. Itu 7. Dan untuk mana yang lebih dahulu ketika hendak turun sujud, apakah itu lutut lebih dahulu atau kedua tangan lebih dahulu, maka tidak ada yang menjadi persoalan mana yang lebih dahulu, karena dua-duanya dibenarkan dan pernah dikerjakan atau dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tidak boleh itu adalah ketika kita sujud kita mendahulukan kepala kita, itu baru tidak dibenarkan. Mau itu kedua telapak tangan dahulu ataupun lutut dahulu tidak menjadi persoalan, karena itu menjadi bagian daripada keringanan. Apabila daripada bapak-bapak atau ibu sekalian masih merasa kuat sehat ketika hendak turun sujud mau mendahulukan lututnya, silakan. Atau seumpamanya bapak-bapak merasa kurang kuat karena kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan, mau turun tangan terlebih dahulu juga silakan. Jadi tidak jadi masalah dan tidak jadi soal. Ya, masalah kalau kita turun pakai kepala kedua itu salah. Itu jangan dibikin pusing. Adapun keutamaan daripada kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakun 'abdu bahwa sajidun fa'akthiru du'a fihi. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah posisi ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru du'a fihi, maka hendaklah memperbanyak doa di dalamnya. Kalau seumpamanya kita sholat, posisi kita sholatnya munfarid, yang sendiri, boleh kita berdoa
berdoa selama-lama dan sebanyak-banyaknya. Itu boleh, tapi dengan catatan tidak. Jangan sampai ketika lagi sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, baik itu menjadi imam ataupun menjadi makmum, jangan dikerjakan hal seperti itu. Kalau semuanya imam, sujudnya kelamaan, jangan memperlama, banyak doa di dalam sujud. Khawatir nanti makmumnya bingung. Ini imam masih sujud, udah mati, gerak. Begitu juga si makmum. Jangan imam udah bangun dari sujud, makmumnya jangan imam udah bangun dari sujudnya dari duduk, si makmum masih sujud. Karena kita dapat memperbanyak doa ketika sujud. Jangan juga karena akan meninggalkan gerakan daripada rukun itu dibatalkan. Karena hakikatnya jubilal imam diustimati, dijadikan imam itu untuk ikuti. Imam udah berdiri masih sujud, imam udah rukuk masih sujud, kita batal. Kalau kita sholat sendiri, mau berapa jam, mau berapa lama, silakan. Banyak doa, karena itu saat mustajab ketika kita berdoa di dalam sholat. Adapun di dalam sholat, waktu yang mustajab ketika kita berdoa itu, kata Nabi adalah la yaruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan tertolak doa seseorang, yakni antara adzan dan iqamah. Itu doa yang mustajab juga. Kalau seumpamanya kita sebelum melaksanakan sholat, biasanya kan habis ada sholat sunnah dulu itu. Itulah waktu mustajab untuk kita berdoa sebelum sholat. La yaruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa seseorang antara adzan dan iqamah. Berbanyak doa di situ atau memperbanyak kita zikir kepada Allah, kita silakan. Makanya kalau di sini kan biasanya isinya itu dengan sholawat atau dengan zikir-zikir yang lain. Kalau semuanya doa lebih bagus, silakan. Itu perihal tentang sujud. Dan sujud ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan menjadi sebuah ciri atau identitas bagi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenali para hamba-hambanya kelak di yaumil qiyamah. Kata Nabi, ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah. Qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah bi kasratil khalaiqi? Qala ara'aita law dakhalta suqratan fiha khaylun bukhun wa fiha farsun agharru muhajjalun ama kunta ta'rifuhu minha? Qala bala. Qala fa inna ummati yawma idin ghurrun min sujudi wa muhajjaluna min al-wudu. Setidaknya dari umatku nanti aku akan mengetahuinya kelak nanti di hari kiamat. Lalu sahabat bertanya, qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah bi kasratil khalaiqi? Bagaimana kau nanti mengetahuinya ya Rasulullah? Karena nanti Allah akan kumpulkan seluruh manusia dari sekian banyak, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari mulai Nabi Adam sampai manusia paling akhir. Bagaimana kau mengetahui ciri-ciri umatmu wahai Rasul? Ada sahabat bertanya seperti itu. Ara'aita law dakhalna subratan fiha khailun bukhun. Apakah engkau tidak pernah melihat bagaimana ada seekor bulan seekor kuda yang semuanya warna hitam,
Akan tetapi dari sekian kuda yang mewarnaikan itu, di dahinya ada warna putih. Apakah kau bisa mengenalinya? Nabi tanya balik ke sahabat. Qalu bala, iya ya Rasulullah. Nah, seperti itulah ciri-ciri daripada aku mengenali umatku nanti. Ya, fa inna ummati yawma idzin qurrun minas sujud, karena umatku nanti ketika nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, aku mengenalinya dengan keluarnya cahaya dan wajahnya pada bekas si mau fi wujuhum min atharis sujud. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Di bekas wajahnya itu terpancar cahaya bekas melakukan sujud. Muhajjalun minal wudu, dan mengeluarkan cahaya dari seluruh anggota wudu. Jadi bukan kita bercahaya, tangan kita mengeluarkan cahaya, kaki kita mengeluarkan cahaya. Kalau seumpamanya di dunia ini kita berkulit hitam lembut, ya mungkin bisa dikatakan kamu kayak mata pengorengan, itu benar. Mungkin di dunia orang mau hina atau ngatain silakan ya. Tapi karena bekas air wudu yang pernah dikerjakan, yang dilakukan, nanti itu akan memancarkan cahaya putih bersih. Seperti itu keutamaan daripada orang yang menjaga sholatnya dan juga wudu. Jadi tidak susah buat Nabi untuk mengenali ciri-ciri umat. Tapi jangan cuma karena dengar hadis ini wudu aja dah, sholatnya nggak usah, karena sholat wudu doang, karena juga konsepnya nggak begitu. Berwudu untuk membersihkan, ya filosofinya untuk menghilangkan daripada dosa-dosa yang ada pada diri kita, ya, dan sujud sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara rangkaian gerakan-gerakan sholat yang paling benar-benar di titik paling rendah kita menghambakan diri kita itu kepada Allah adalah di posisi sujud. Bagaimana tidak? Ini pala yang paling kita muliakan, yang orang katakan ini sebagai mahkota, ya. Yang orang kalau semuanya kotak pada kita mana, nampak dulu sopan. Tapi ketika kita sujud, ini pala posisi di mana? Sejajar dengan kaki kita. Apakah kita mau komplain? Apakah kita mau protes? Dalam ini saya parah kalau di bawah sejajar kaki. Tidak bisa. Itulah yang dikatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu bahwa sajidun fa'afiru du'afihi. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, yang ketika posisi sujud, dan banyak doa di dalam sujud. Kalau ruku mungkin iya posisi penghambaan juga, karena posisi kita sejajar dengan bokong sama orang di dekat. Posisi kepala sejajar dengan orang. Tapi kalau sujud sudah paling rendah lagi, kepala nempel tangan. Mau dia itu presiden, mau dia itu menteri, pejabat, wali kota, sampai lurah sekalipun, sampai RT sekalipun, sujud. Untuk kelas tempat sujud itu masuk itu dari fokus. Dan kita masuk kepada al-julus baina sajdatayn ma'al ma'minah, duduk di antara dua sujud. Idza sajadta famakkil bisujudika fa inna fa idza rafa'ta faqud ala fardhika al-yusra. Apabila seseorang bersujud, maka adalah menekan
ke tempat sujudnya. Maksudnya mendekat adalah menyentuh kening dan juga hidung pada tempat sujud. Famakin li sujudika, maka agak menekan ke tempat sujud. Fa idza rafa'ta faqud ala fahdika yusra. Apabila bangkit dari sujud, maka lipatlah, ya, lipatlah kaki kiri untuk tempat duduk ini. Yang disebut duduk daripada istiqomah. Kalau sujud kan begini, dengan menyentuhkan jidat dan hidung kita. Pamakin, yang sebut pamakin begini, antara jidat dan hidung itu kena sujud. Pamakin di sujud juga, karena mengenai tempat sujud. Jangan begini, karena kalau begini hidung kena tapi begini. Ya. Dan ketika duduk adalah yang disebut iftirosh, mendudukkan kaki kiri seperti ini, seperti iftirosh. Dan jari-jari jemari kaki kita dilipat untuk menghadap ke arah kiblat. Fahdikal yusra, dan menjadikan kaki kiri tempat duduknya. Itu adalah duduk yang disebut duduk iftirosh. Thumma sana rijlahu yusra wa qa'ada 'alaiha thumma tadalla hatta yarji kullu qalbin fi mawdi'il mu'tadilan thumma ahwa sajidan. Karena ahyanan yu'i, dan kadang Nabi SAW duduk dengan cara ik'at. Apa itu ik'at? Terkadang Nabi duduk dengan cara ik'at, duduk seperti ini. Tapi itu jarang. Di situ dikatakan terkadang. Kalau terkadang berarti jarang-jarang. Disebut ik'at, duduk seperti ini. Tapi jangan teman-teman kita udah tahu ilmu begini, kita pakainya begini terus. Kan dibilang situ terkadang Nabi duduk secara ik'at begini. Dan yang dilarang adalah ik'at yang seperti ini. Ini yang dikatakan duduknya seperti yang dilarang. Ya, ik'at ini. Fa'idha jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa idha jalasa fi raq'atil akhir qadaman ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila duduk pada rakaat kedua, maka duduknya dengan cara iftirosh. Dan apabila duduk di akhir rakaat, maka duduknya dengan cara menduduki pinggul ke tempat sujud atau ke tanah. Jadi duduk antara iftirosh dan duduk tawarruk adalah tujuannya untuk membedakan ketika bilangan rakaat. Kalau iftirosh itu biasanya ketika kita tahiyat duduk iftirosh, berarti itu tahiyatnya tahiyat ruang. Adapun duduk tawarruk berarti tahiyatnya tahiyat akhir. Jadi untuk membedakan. Tapi bukan berarti kalau sebelumnya ada orang yang duduknya duduk iftirosh ketika tahiyat akhir, bukan berarti sholatnya itu tidak sah aja, nggak masalah. Pokoknya tahiyat akhir duduknya seperti ini, umpama. Tapi biasanya kita tahiyat akhir begini, yang disebut tawarruk. Tapi ada yang duduknya seperti ini, itu nggak masalah juga, nggak dikatakan tidak sah, karena ini adalah bagian daripada sunnah. Adapun duduk antara iftirosh dan duduk tawarruk hanya untuk membedakan, ya. Mungkin ketika lagi udah di penghujung sholat, ya, ada yang masbuk. Nah, kalau dengan duduk tawarruk kan kita udah habis sholatnya, udah selesai dari tahiyat akhir. Tapi kalau sebabnya duduk di iftirosh, baru rakaat kedua karena tahiyat pertama. Seperti itu. Jadi buat membedakan antara tahiyat awal dan tahiyat akhir.
Jadi tidak dipermasalahkan antara dengan masalah sah atau tidak sah. Duduknya begini nggak sah kan? Begitu, sah-sah aja. Dia mau duduk dengan cara yang seperti ini juga boleh, ya. Pokoknya selama itu duduknya ada yang tidak dilarang, itu nggak masalah. Dia duduknya juga seperti ini, ya. Sering kita kita ada juga yang begini, tuh salah. Jadi kalau semuanya kita mengikuti sunnah, keutamaan sunnah, ya duduknya adalah tiros dan nawaru. Adapun bid'ah itu jarang. Bukan berarti kalau semuanya nggak boleh dipakai, kita kalau dipakai silakan, tapi jangan keseringan. Karena di sini katakan Nabi terkadang, karena berarti kan jarang melakukannya. Dan juga ada yang namanya disebut duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Adalah duduk ketika kita hendak bangkit dari sujud menuju berdiri. Itu disebut duduk istirahat. Kita dari sujud nih. Allah, suka ada begini dulu kan? Lalu berdiri, ya kan? Ada dulu sebentar. Allah, Akbar. Ya, ada juga yang langsung nggak pakai duduk istirahat. Allah. Kalau yang duduk sejenak disebut duduk istirahat itu adalah tujuannya boleh kita memakai duduk istirahat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan tenaga ketika kita hendak dari sujud untuk menuju berdiri. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan tenaga. Itu boleh. Yang tidak diperkenankan adalah seseorang imam duduk istirahat tapi membaca Allahu Akbar-nya ketika bangkit dari sujud. Jadi dia mau duduk istirahat tapi baca Allahu Akbar-nya dari sujud. Itu kalau tidak diperkenankan. Kalau seorang imam seumpamanya dia mau pakai duduk istirahat, maka baca Allahu Akbar-nya ketika bangun dari duduk istirahat. Bukan saya jadi imam nih. Terus saya mau pakai duduk istirahat, maka saya duduk dulu. Kalau saya mengucapkan Allahu Akbar, jangan posisi di sujud udah baca Allahu Akbar, pakai duduk istirahat lagi. Kenapa? Khawatir akan menjadi rancu makmum di belakang. Allah, duduk dulu begini, baca Allahnya dari sujud lagi. Tapi yang diambilkan adalah bangun dulu, Allah. Adapun makmum itu nggak masalah, nggak jadi masalah untuk nungguin itu imamnya udah berdiri dulu atau enggak. Makmumnya berdiri, imamnya ada berdiri, tapi makmum duduk dulu istirahat, itu nggak masalah. Karena itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan tenaga dan bertumpu dengan kedua tangan. Gitu. Itu bagi yang ingin duduk istirahat, boleh. Dan mau langsung pun juga tidak masalah. Sama halnya seperti ketika kita hendak sujud, mana lebih dulu, lutut dulu apa tangan dulu. Gitu. Sama halnya seperti itu. Mau duduk istirahat dulu silakan, mau langsung pun juga silakan. Yang pakai duduk istirahat, karena itu diberikan sebuah rukhsah atau peringanan untuk mengumpulkan tenaga. Lalu ada yang melakukan yang namanya ajen. Apa itu ajen? Ajen itu suka nggak kita lihat orang bangun dari sujud atau dari tahiyat awal begini.
tangannya begini. Itu disebut ajen. Nah, ajen itu kalau secara bahasa filosofi di hadisnya itu adalah orang yang membuat adonan roti, ajen. Nah, hadisnya dikatakan yajni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yajni ila sujud. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ajen ketika bangkit dari sujud. Nah, begini. Nah, itu para ahli fikih dari mulai 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu tidak memakai ajen karena dianggap hadisnya itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk kita melakukan ajen, karena dibilang ajen itu kan artinya pengadaan roti, tukang bikin roti, maksudnya mungkin gitu. Padahal seseorang yang membuat adonan roti itu kan nggak mesti begini, bisa dia begini. Istri saya tukang roti, saya pernah bantuin istri saya bikin adonan, nggak pernah saya bikin adonan roti begini, saya bikinnya begini. Yang dimaksud adalah yang dianjurkan, yakni seperti biasa aja, seperti ini, karena meletakkan daripada kafaihi ilal ard, meletakkan kedua telapak tangan dari tanah gitu. Nggak begini, karena kalau begini bukan bentuk daripada sebuah ketawaduan di dalam sholat. Sedangkan kita sholat tujuannya adalah untuk bertawadu, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau semuanya begini, khawatirnya nanti akan muncul mazhab baru, mazhab Rusli. Begini loh. Ya, ada yang begini, mazhab Rusli, ada yang begini lagi, mazhab Jackie. Itu dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu tidak memakai namanya ajen, tidak pakai. Bahkan sekelas muhaddis Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, pakar hadis yang hafalan hadisnya hampir ribuan, itu tidak membenarkan adanya hadis ajen seperti ini. Itu tidak ada. Dan Imam Nawawi pun pengarang daripada kitab Riyadhus Shalihin juga tidak membenarkan hadis ajen. Tidak ada ajen. Tidak ada seperti itu. Jadi adalah ketika bangkit ya biasa seperti ini. Meletakkan kafaihi ilal ardi, meletakkan kedua tangannya di tanah. Sebagai apa? Sebagai bentuk daripada ketawaduan. Sebab kalau seumpamanya ada orang yang bersikeras, ini ada cerita gitu. Ada seseorang, 2 orang nih, temannya yang satu kalau mau bangkit dari sujud ke berdiri biasa begini. Nah teman yang satu dia bilang, wah yang benar begini, ajen, yang benar begini, karena Nabi lakukan seperti ini. Pada suatu ketika beberapa tahun yang lalu waktu zaman COVID, lagi ramai-ramainya musim batu akik, cincin. Nah yang sering melakukan ajen ini hobi cincin, ya, dipakai tuh cincin karena hobi cincin. Tapi ketika sholat dia nggak begini, dia begini. Kenapa? Sakit kata dia begini. Sakit kalau begini. Cincin dulu baru jadi. Dia nggak melakukan ajen, nggak melakukan begini. Kenapa kok? Kemarin bilang nggak mesti ajen, agak sakit ya dia. Begini cincin. Nah, jadi hadis ajen itu banyak yang melemahkan, banyak yang mengatakan Nabi tidak melakukan ajen. Yang memakai hadis ajen itu hanya satu, yakni yang dibenarkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kalau kita baca kitabnya itu kitab sifat sholat Nabi, itu Syekh Nasiruddin Albani pakai hadis itu. Tapi kalangan ulama mayoritas tidak memakai ajen, tidak memakai posisi seperti itu. Ketika bangun
niat awal. Kalau tetap sah, kalau tetap sah, tetap sah. Tetap sah. Tapi kalau dikatakan bahwa ini sebagai nabi seperti itu, nabi nggak melakukan hal, nggak melakukan haji, namanya haji. Karena mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak melakukan haji, sebagaimana dari hadisnya An-Malik bin Al-Warisi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza a'tamana bi yadihi ja'ala al-batni rihtaihi wa butuna yusabahu al-ardi. Apabila hendak bangkit dari sujud, i'tamana bi yadihi ja'al batni, yakni menjadikan kedua tangan ini ja'al batni raqiyatihi, menjadikan kedua tangan itu tumpuan. Berarti kedua tangan tumpuan, wa butuna yusabahu al-ardi, dan jari jemarinya dibuka. Kalau dibuka berarti gimana? Gini kan? Wa yusabahu al-ardi, dan membuka jari jemarinya ke tangan. Berarti adalah seperti ini. Begini berarti kan? Nah, ini yang menjadikan dalil hadis tidak adanya ajn. Kalau dalil tentang ajn itu yang dipakai idza qama sholati wa du'a yadihi bil ardi kama yad'al ajni. Apabila berdiri dari sholat, maka wadu'a yadihi, meletakkan tangannya bil ardi, ke tanah, kama yad'al ajni, sebagaimana meletakkan ajn, meletakkan tangan seperti ini. Jadi ajn itu disebut tukang ngadon roti atau adonan. Karena mungkin biasa orang Arab dulu kalau bikin adonan begini kali. Ini, ya. Kan kalau sekarang kita bikin adonan jadi begini aja. Kalau Bang Firman kamu mungkin begini kali. Kalau sekarang ini berarti itu kamu kali. Kalau tukang adonan mungkin dulu begitu kali. Tapi kan kalau bikin adonan nggak mesti begini ya bisa. Itu sekedar buat pengetahuan aja. Kalau seumpamanya ada yang melakukan ajn, berarti dia mengamalkan hadis daripada hadis dari kitab sifat sholat Nabi. Tapi kalau kita mau mengikuti daripada mayoritas pendapat ulama yang masyhur, yang terkenal, yang benar-benar terkenal kredibilitas tentang perkara hadis, itu tidak melakukan atau tidak membenarkan adanya hadis. Jadi nggak usah. Kita sholat ini nggak usah kelihatan, biar kelihatan kita beda sama yang lain, itu nggak usah ngapain. Begini. Biar kelihatan yang lain. Jadi besok saya begini. Ada pakai 3 jari. Besok lagi ada 1 jari. Jadi di dalam kita duduk di dalam sholat itu terdiri dari 3 posisi duduk ya. Yang pertama adalah posisi iftirash, yang kedua posisi tawarruk, yang ketiga ib'a. Tapi ib'a nggak usah, maksudnya kita singkirin lah. Yang umum aja kita pakai yakni iftirash dan tawarruk. Yang umum kita pakai. Wa al-julusul akhir wa huwa alladhi ya'quduhu salam, yakni duduk akhir. Ini rukun yang ke-9, rukun daripada sholat yang ke-9, al-julusul akhir, duduk akhir, wa huwa alladhi ya'quduhu salam, yakni sebelum kita salam, artinya sebelum kita mengakhiri sholat. Nah, duduk yang terakhir ini disebut duduk tawarruk.
Dan kita bertasyahud. Apa itu tasyahud? Yakni kita melakukan dengan bacaan at-tahiyyatul lillah. Nah, ini rukun dan wajib untuk kita kerjakan di rukun di tahiyat akhir. Adapun tahiyat awal, kenapa nggak jadi rukun? Tahiyat awal itu maksudnya adalah sunnah. Cuma sunnahnya itu adalah sunnah, disebut sunnah ab'ad. Nanti ada pembagiannya. Sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu terdiri dari dua, yakni tahiyat awal dan kunut. Itu sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu hanya ada dua, tahiyat awal dan kunut. Kunut apa? Kalau kita kunut subuh, terus kunut ketika sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Dan kalau seandainya dua ini kita lupa untuk mengerjakannya, maka kita gantinya dengan sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad itu hanya ada dua. Dan sunnah hayat terdiri dari 15. Dan apabila ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, adapun duduk tahiyat awal, duduk tahiyat awal itu bagian daripada sunnah ab'ad. Yang masuk rukunnya ada tahiyat akhir yang menjadi rukun. Jadi kalau sekiranya ada orang lupa tahiyat awal, dia langsung tahiyat akhir, umpama sholat maghrib mestinya di rakaat kedua tahiyat, dia nggak tahiyat, langsung bangun, langsung rakaat ketiga, ya. Terus lagi posisi rakaat ketiga, dia ingat, wah tadi kata tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir. Akhirnya ketika rakaat terakhir dan tahiyat akhir, sebelum dia salam, sujud lagi, yang disebut sujud sahwi. Tapi ketika kita mau sujud sahwi, kita lupa sujud sahwi, lupa lagi nih, udah lupa lagi. Ya, baru salam, baru ingat, wih, tadi kan lupa sujud sahwi. Nah, karena sholat sudah selesai, kita usah sujud sahwi, kan sudah selesai sholatnya. Jangan udah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa tadi. Dan kan kata awal sujud sahwi, ngapain? Sholat sudah selesai, lalu kan gitu. Tidak ada apa ya? Ada apa? Ada. Nah kita di sini, kita duduk di sini untuk biar jadi tahu ilmunya. Kalau yang belum tahu, dimaafin, karena belum tahu, ya. Tapi kalau udah tahu masih kerjain, makhluk namanya begitu. Ya, ketika tahiyat akhir sebelum salam, baru kita sujud sahwi, sujud lagi, bangun, sujud lagi, bangun, baru salam. Karena posisi kita sebelum salam dan masih di dalam ranah sholat. Tapi kalau semuanya kita dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat kata tahiyat akhir, sujud sahwi sudah. Bukan sujud sahwi itu, sujud syukur jadi begitu. Alhamdulillah lupa itu sujud syukur ya. Karena udah berakhir sholat, udah selesai. Iya, jangan diperdebatkan. Wah tadi nggak sujud sahwi kan tadi lupa, nggak. Sujud sahwi kan sunnah. Kalau kita ingat, kita sujud sahwi. Kalau nggak ingat, ya nggak ingat lupa. Itu mengartikan bahwa yang namanya manusia itu memang adalah manusia makhluk yang lemah. Udah lupa selesai. Itu yang disebut sunnah ab'ad. Dan yang menjadi rukun adalah tahiyat akhirnya, tasyahud. Karena sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu yusra ala rukbatihi yusra wa yaqbidu asabi kaffaihi yumna kulliha wa yashtariba sab'ahu lati talil ihaba ila al-qiblata wa yarmi yubsirahu ilaiha
adalah Rasulullah SAW yabsutu kaffahu yakni mengembangkan atau membuka telapak jarinya al-yusra ala rukbatil yusra, di atas daripada lutut yang kiri. Ini ketika tasyahud ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yabsutu kaffahu yusra ala rukbatil yusra, membuka jarinya tangan kiri ala rukbatil yusra, di atas paha atau lutut kiri. Wa yaqin isaba'u kaffihi, dan menggenggam seluruh jarinya yang kanan, yumna kulliha, seluruhnya. Wa yastariba sabi'i lati taliba ibham, kecuali yakni dengan memberikan isyarat jari telunjuk ila kiblat, ke arah kiblat, wa yarmi yusyuha ilaiha, dan mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk. Jadi mengartikan ketika kita tasyahud, maka posisi tangan kiri terbuka seperti ini. Yang dimaksud di atas lutut bukan seperti ini, ya. Jadi seperti ini di sini. Dan menggenggam seluruh jari kecuali satu telunjuk. Jadi posisi kita tahiyat adalah ketika bangun nih, jangan begini, tapi sudah begini. Yang ini ditekuk semua begini. Dan juga jangan begini, tapi sudah begini posisi. Yang ini begini, yang ini begini. Jangan masih ada sih kita sekalian ya, dia baru mengacungkan ketika asyhadu an la ilaha illallah berkeluar gitu. Tapi adalah sesuai dengan teks hadis di situ, ketika bangun dan sujud sudah begini, nggak begini, terus ketika saudara baru keluar, atau begini ketika saudara baru keluar. Ya, tapi ketika udah bangkit dari sujud duduk sudah begini. Nah, adapun asyhadu an la ilaha illallah adalah sebuah isyarat untuk memberikan sebuah penekanan ke hati ketika kita bertasyahud. Yang disebut tasyahud yaitu yakni persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan jari bergerak, rasanya seperti masuk ya kan, ke hati, nancep di hati. Nah, itu yang disebut tasyahud, seperti itu, masuk ke hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu sudah selesai illallah, turun lagi, yang begini terus ngetril. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Turun lagi, selesai. Kalau begini itu jangan begini terus. Karena tujuannya adalah untuk memberikan sebuah kemantapan dalam hati ketika tasyahud, antara gerakan dengan hati itu sinkron, dan pandangan mata ke arah jari kelima. Di posisi ketika kita tasyahud, ya. Karena idza asyara bi asma'ihi wa dha'a ibhami ala asabihi wusta. Ketika mengancungkan telunjuknya, ibu jari memegang jari tengah. Karena yuhallikul bihima halaqah. Terkadang ibu jari dan jari tengah membentuk seperti bulatan. Menggenggam seperti ini dan membentuk bulatan seperti ini. Jadi antara jempol dengan jari tengah ketemu seperti ini, membentuk sebuah penggenggaman. Menggenggam seperti ini. Jadi boleh begini, boleh yang begini. Ya. Adapun yang begini di dalam kitab ini Kifayatul Akhyar itu ada yang begini. Yang diajarkan oleh Ustaz Masani kan begini. Karena dia merujuk pada kitab Kifayatul Akhyar. Itu begini. Ya. Tapi yang jempolnya kelihatannya cuma sedikit, ya. Jangan lebih dominan jempolnya. Kalau dominan jempolnya jadi begini kan, jadi begini. Ya. Tapi di dalam hadis ini yang saya bawakan adalah seperti ini, dan ada terkadang bentuk bulatan seperti
Ini atau begini. Kalau begini nggak ada ya. Kalau begini nggak ada, karena nggak ada ininya. Karena saking malesnya, jadi cuma di atas begini semua. Saking malesnya tuh, begini doang. Padahal nggak berat gitu, begini nggak berat. Saking males begini doang. Itulah daripada duduk akhir yang disebut duduk tawarruk dan juga tasyahhud. Nah, dan seseorang yang dia senantiasa menjaga dan mengerjakan sholat yang 5 waktu, itu Nabi katakan di dalam sebuah hadisnya ialah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul khamsi shalawatin kamathalin nahrin jarin ala babi ahadikum kathirul ma yaghsilu fi kulli yawmin 5 marratin fahal alaihi min ad-dawami syai'in ya'ni anna salata al-khamsa tutahhiru min adh-dhunubi wa la yubaqqina 'alaihi syai'an min adh-dhunubi fi ma dunal kaba'ir. Perumpamaan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, kata Nabi, seperti seseorang yang di depan rumahnya itu memiliki jarin ala nahrin. Di depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir bil ma'il katsir, dengan air yang banyak mengalir, bersih jernih. Yaghsilu fi kulli yawmin 5, dan dengan air yang mengalir itu orang tersebut mandi sehari sebanyak 5 kali. Kita mandi umumnya berapa kali? Sehari 2 kali, pagi sore. Tapi orang yang senantiasa sholat 5 waktu, kata Nabi, seperti orang yang di depan rumahnya ada air yang mengalir, sungai yang mengalir, dan dia mandi sehari 5 kali dengan air tersebut. Ya. Fihi kullu yawmin 5 marratin fahal alaihi min ad-dawami syai'in. Apakah kira-kira masih tertinggal kotoran orang yang mandi sehari 5 kali? Kira-kira masih ada nggak kotoran di badannya? Tentu nggak ada, ya. Nah, Nabi merupakan orang yang senantiasa sholat 5 waktu itu sama seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali sehari di depan rumahnya yang ada sungai. Ya. Anna sholat al-khamsi tutahhiru minal dhunubi wa la yubaqqini 'ala syai'in minal dhunubi. Karena sesungguhnya sholat 5 waktu itu dapat menghilangkan seluruh dosa-dosa yang melekat kepada dirinya. Fi ma dunal kabair, selain daripada dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu hanya satu caranya untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan taubatan nasuha. Itu kalau dosa besar seperti syirik, terus kita durhaka pada orang tua dan segala macam. Tapi kalau selama dosa-dosa yang kecil, baik yang kita sengaja ataupun tidak sengaja, yang kita sadar, itu udah otomatis Allah ampuni dengan kita mengajarkan sholat 5 waktu, sebagaimana hadis ini. Wahada idza shalla as-salati ala ta'zim wa yutimmu ruku'aha wa sujudaha fa idza lam yutimmu ruku'aha wa la sujudaha fa huwa mardudatun. Dengan catatan sholat yang dikerjakan itu harus penuh dengan ta'zim. Apa itu ta'zim? Penuh dengan penghormatan, penuh dengan kekhusyuan. Wa yutimma ruku'aha wa sujudaha, dengan memperhatikan tumakninah di dalamnya. Lagi-lagi tumakninah lagi nih. Dengan memperhatikan tumakninah di dalamnya. Fi ruku'aha wa sujudaha, ketika ruku' dan sujud. Apabila tidak dikerjakan tumakninahnya, fa idza lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha fa hiya mardudatun alaihi. Apabila seseorang sholatnya tidak ada tumakninahnya, mardudatun alaihi, maka sholatnya ditolak, kagak diterima. Baik itu secara syarat kita sudah memenuhi,
syarat sholat memenuhi, ya. Tapi karena tidak ada tumaninahnya, mahdudatun alaihi, Allah tolak sholat. Maka harus perlu dicatat dan ingat, tumaninah itu penting dan wajib. Jangan sampai kita sholat yang kita kerjakan berkali-kali selama kita hidup, kebanyakan bikinnya dibanding beriman. Karena apa? Lantaran tidak ada tumaninah. Tumaninah itu hanya hitungan berdetik, sehitungan barometernya kita membaca subhanallah, itu doang, ukuran segitu. Tumaninah di setiap gerakan sholat itu seukuran kita membaca subhanallah, ya, itu doang. Gak ada berapa detik, gak ada banyak di 3 detik. Itu tujuan kita untuk mendapatkan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena menjadi penebus daripada dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan selain daripada dosa-dosa kita. Nah, dikatakan orang yang sholat 5 waktu layaknya seperti orang yang memiliki di depan rumahnya itu sungai yang mengalir, di mana dari sungai itu orang itu mandi sebanyak 5 kali sehari dan tidak ada kotoran yang tertinggal di badannya. Nah, itulah daripada salah satu hikmah kita menjaga sholat dan mengerjakan sholat kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertemuan selanjutnya, dan sudah masuk daripada akhir daripada rukun sholat, yakni bacaan daripada tahiyat. Jadi bacaan tahiyat itu rukunnya hanyalah ketika kita membaca at-tahiyyatu lillah, rukunnya itu doang, ya, dan juga sholawat. Jadi kalau semuanya ada versi panjang, ada versi pendek, ya. Sampai depan saya akan sampaikan perihal rukun daripada tahiyat, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat kita berjumpa kembali. Ya Rabbana tarafna bi wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawba taghfir kulla hawba wastur lana al-awrati wa amir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wasair khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in amin ya rabbi yasma فَلَوْ وَجُودًا مَنَّا بِالْإِسْلَامِ مِنَّا بِالْمُصْطَفَى رَسُولِ نَقْرَأ بِكُلِّ سُورِ صلى وسلم ربي عليه عدد الحب والآل والأصحاب عداد قصر الصبح والحمد لله في الآل والكلام حمدا كثيرا دائما محمد النسائي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.